Hari ini kita akan belajar soal Ethereum, mulai dari pendahuluan. Jadi apa itu Ethereum? Kita sudah belajar cukup banyak semestinya. Kita sudah belajar soal dasar-dasar blockchain. Kita sudah belajar juga soal Bitcoin, ya sebagai produk blockchain pertama di dunia yang sampai sekarang masih nomor satu dari sisi market cap. Nah, kali ini kita akan belajar soal Ethereum, yaitu juara dua dari teknologi blockchain, produk blockchain yang ada di dunia. Ethereum sendiri nama lainnya adalah The World Computer. Jadi istilah ini atau julukan ini tidak disematkan ke Bitcoin. Nanti kan kita ulas lagi kenapa disebut sebagai The World Computer atau komputer dunia. Nah, kalau kita rinci lagi dalam Ethereum itu, yang bagian paling pentingnya kenapa dia disebut The World Computer, itu karena dianggap bahwa sistem ini adalah satu komputer besar yang jalannya di seluruh dunia. Jadi kalau kita punya kan sekarang komputer kecil-kecil tuh ya di rumah atau di kantor atau cloud computing, itu pun komputernya terpisah-pisah. Tapi kalau Ethereum kita bisa anggap Ethereum sebagai sebuah komputer raksasa di mana orang itu menggunakan komputer yang sama di orang di seluruh dunia, yaitu Ethereum. Jadi state-nya atau kondisinya atau datanya itu identik dalam Ethereum. Nah, ini kan sama seperti Bitcoin atau blockchain yang pernah kita bahas kan. Jadi semua orang memiliki data yang identik. Nah, kalau di Ethereum tuh namanya state. Nah, ada juga namanya virtual machine. Dan ini yang satu bagian paling penting dalam Ethereum. Kenapa disebut komputer, bukan storage saja. Kalau di dalam Bitcoin memang ada ya. Yang nanti akan kita bahas lagi perbedaan antara Bitcoin dan Ethereum. Kenapa di Ethereum itu banyak programmingnya gitu ya. Kalau di Bitcoin ada programmingnya tapi tidak terlalu menonjol. Nah, kita tahu sendiri kebanyakan produk-produk blockchain, termasuk juga Ethereum, itu open source dan decentralized. Jadi, kita bisa lihat Ethereum sebagai infrastruktur dari komputasi. Sama seperti cloud computing, seperti Google Drive, itu kan cloud computing ya. Kenapa cloud computing? Karena kita tidak bisa melihat bentuk fisiknya seperti apa. Nah, kalau di Ethereum atau di teknologi blockchain juga bentuk fisiknya tidak penting. Tidak penting di mana kami dijalankan, yang penting kita bisa menggunakan service-nya sebagai pengguna tentu saja dari sudut pandang itu. Nah, kalau kita pernah dengar atau sering dengar istilah smart contract atau kontrak pintar gitu ya dalam bahasa Indonesia. Nah, itu pertama kali munculnya di Ethereum, smart contract atau blockchain berbasis smart contract pertama di dunia namanya Ethereum. Nah, jadi ada virtual machine-nya, ada storage-nya atau media untuk menyimpan state gitu. Jadi ada perangkat untuk mengeksekusi komputasi atau mengeksekusi scripting language atau bahasa pemrograman, kemudian hasilnya itu disimpan lagi ke dalam state. Nah, state-nya nanti bisa dilihat oleh semua orang. Nah, kemudian kalau di Bitcoin ya cryptocurrency namanya Bitcoin atau BTC. Kalau di Ethereum itu namanya Ether atau ETH atau ETH gitu ya kalau orang sebutnya. Nah, jadi sebenarnya mirip juga dengan BTC gitu ya. Kalau ETH itu bisa dipakai untuk sebagai representasi aset. Berapa jumlah aset kita yang ada di blockchain Ethereum sudah muter. Tapi kalau dari sisi pemrograman, dari sisi computing, nanti kalau kita menjalankan pemrograman dalam Ethereum, itu nanti bisa dipakai sebagai pengukur resource atau sumber daya yang dipakai buat computing ya. Tentu saja kalau kita menghitung sesuatu menggunakan perangkat atau resources milik orang ya kita harus bayar. Kemudian apa? Enables decentralized applications. Nah, namanya decentralized application atau DApp, decentralized application atau DApp itu kita bisa membangun economic functions di situ, di mana orang bisa misalnya berdagang atau trading, kemudian apalagi lending, borrowing, jual beli. Nah, itu bisa juga di apps. Kita sudah sering menemukan. Jadi kita sebenarnya sudah tidak asing dengan decentralized apps atau di app. Kemudian, nah ini mirip dengan teknologi blockchain lainnya, high availability, ketersediaannya tinggi, auditability, karena semua datanya transparan, eksekusinya bisa diverifikasi, transparan juga, ada jelas signature dan neutrality. Neutrality artinya ya semua orang bisa pakai, tidak peduli apakah negara ini sedang disanksi. Kemudian tidak ada sensor. Kalau di perbankan kan ada sensor. Negara-negara atau orang-orang tertentu itu diblokir aksesnya atau namanya apa ya, disanksi. Kalau di Ethereum atau di teknologi blockchain biasa tidak mengenal pemblokiran. Ada sih di beberapa produk blockchain, tapi kalau di Ethereum sebenarnya fungsinya adalah neutrality. Nah, ini dia tadi sudah dibahas alignment censorship dan register certain counterparty risk. Jadi nanti dengan menggunakan Ethereum nanti kita bisa berdagang, kita bisa melakukan kegiatan ekonomi tanpa ada campur tangan pihak ketiga yang bisa juga berbuat curang